Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Barat, Tribuners. Selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu 2 April dan Minggu 3 April 2022, wilayah Garut Kota diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. Akibatnya ratusan rumah milik warga rusak, serta sejumlah pohon di beberapa tempat tumbang, serta beberapa bangunan pun juga rusak parah. Bagaimana informasi dan juga keadaan terkini di sana akan dilaporkan rekan Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang 2 hari berturut-turut ini Kabupaten Garut, khususnya di kawasan Garut Kota, Tarogong Kaler maupun Tarogong Kidul, diterjang angin puting beliung. Ini waktu hari Sabtu kemarin, angin puting beliung juga menerjang kawasan Copong sehingga merusak bangunan pabrik semen atau maksud kami gudang semen di kawasan tersebut. Kemudian selang sehari di kawasan Garut Kota ini bisa Anda saksikan di layar kaca, memang amukan puting beliung ini cukup besar ya, sehingga baliho-baliho di perkotaan, kemudian di bantaran rel di daerah perkotaan juga terdampak. Memang dilaporkan saat ini sudah ada 143 rumah warga di kawasan Garut Kota ini terdampak dia. Jadi memang masyarakat BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat hujan menerjang kawasan Garut, terutama jika ada hujan angin, karena ini beberapa hari ini memang cuaca sangat ekstrim di Garut. Tidak hanya puting beliung, beberapa kawasan juga di Garut Selatan tentunya telah terjadi longsor karena memang hujan di minggu kemarin, di hari Minggu kemarin ini tidak berhenti sejak siang hingga malam. Memang sempat juga terputus arus lalu lintas Garut Bandung via Pangalengan, via Kecamatan Cisewu, Garut Selatan ini sempat terputus malam tadi. Namun tadi pagi jalan longsoran sudah berhasil dievakuasi tentunya. Jadi memang warga Garut agar berhati-hati jika beraktivitas, terutama saat hujan dan angin di kawasan Garut Kota. Cepat berlindung, lebih baik ya untuk tidak merekam suasana saat terjadi angin puting beliung, karena memang itu sangat berbahaya begitu. BPBD mengimbau untuk masyarakat secepatnya melarikan diri jika terjadi angin puting beliung. Kita berharap hari ini cuaca di Garut tidak seperti kemarin ya, tidak hujan, namun masih mendung dan angin cukup masih kencang di kawasan Garut Kota maupun sekitarnya. Baik, Dea, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari untuk laporan Anda dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Bencana angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut terjadi saat kondisi cuaca di 2 desa sedang terjadi hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah rumah dan bangunan fasilitas umum pun mengalami kerusakan. Bagaimana pantauan kondisi terkini di sana dan juga saat kejadian akan dilaporkan wartawan Bangka Pos, ada rekan Arya Bima Mahendra yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Ya, halo, baiklah, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, sore hari sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar pukul 3 sore telah terjadi peristiwa angin puting beliung di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Desa Kreta dan Desa Kreta Atas, Kecamatan Sungai Selan. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi saat kondisi cuaca di 2 desa tersebut memang sedang terjadi hujan deras disertai angin. Banyak rumah-rumah warga yang memang kondisinya bolong pada bagian atap. Berdasarkan hasil pantauan kami lakukan pada hari Minggu kemarin 3 April tahun 2022, memang sebagian besar rumah-rumah ataupun kerusakan yang dialami oleh rumah warga tersebut sudah diperbaiki ya, baik itu oleh petugas dari BPBD, TNI, Polri ataupun dari warga itu sendiri. Namun dikatakan oleh Bapak
Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman, bahwa pihaknya sudah memberikan sejumlah bantuan, termasuk bantuan berupa alat bangunan, terpal untuk sementara ataupun dalam kondisi darurat, sehingga diharapkan pada besok hari kondisi sejumlah rumah yang rusak tersebut sudah harus selesai diperbaiki semuanya. Dan perlu saya sampaikan juga rekan Dea dan pemirsa Tribunas bahwa 1 minggu kemarin setidaknya sudah terjadi 2 kali peristiwa angin puting beliung di Kabupaten Bangka Tengah ya, yang mana memang kejadian sebelumnya terjadi pada hari Selasa lalu yang menyebabkan setidaknya ada 137 rumah lebih yang terdampak yang berada di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru. Nah, untuk yang di Desa Kereta Atas dan Kereta ini sendiri kondisinya tidak cukup parah ataupun tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan yang terjadi di Desa Kebintik, Pangkalan Baru. Namun demikian, berdasarkan data yang kami dapatkan dari BMKG Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa memang selama 3 sampai 4 hari ke depan di wilayah Bangka Belitung sendiri setidaknya akan terus mengalami kondisi curah hujan yang cukup tinggi ya, terutama ketika siang sampai sore hari. Untuk itu dihimbau agar masyarakat senantiasa waspada dan berhati-hati ketika hujan turun ataupun ketika angin besar mulai datang karena berpotensi menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan lengkap dari Bupati Bangka Tengah yang sudah didapatkan rekan Arya. Kami tampilkan selengkapnya. Ya, semua ini adalah musibah ya yang diberikan ujian pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini saya berkesempatan untuk bisa melihat langsung kurang lebih ada 36 yang di sini ya. Ya. Dan alhamdulillah semuanya sama Pak Kades, Pak Camat, ya Dinas Sosial, BPD juga, Pak TNI, Pak Polri ya. Hadir kita mendukung masyarakat untuk membantu menyelesaikan rumah-rumah yang memang terkena dampak itu. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini semuanya bisa diselesaikan. Saya sudah minta minimal Selasa itu sudah ada hampir penyelesaian akhir. Ya, jangan sampai dibiarkan rumah masyarakat.